Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semua. Buat minggu ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Pertemuan kita pada minggu ini itu akan membahas tentang AMDAL. AMDAL itu merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa hal, baik itu tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, daya dukung lingkungan, etika lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kenapa kita harus mempelajari tentang AMDAL? Karena AMDAL sendiri itu merupakan kunci bagi kita dalam melestarikan lingkungan. Setiap bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita, baik itu bangunan atau fasilitas pendidikan, bangunan kesehatan, atau bangunan pemerintahan, bangunan industri, dan lain sebagainya, itu harus selalu menyusun AMDAL. Terus apa saja sih yang harus ada dalam penyusunan AMDAL ini? Nah, minggu ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu pengertian dari AMDAL. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11. Nah, kondisi AMDAL ini, berdasarkan pengertian AMDAL ini, maka kita bisa tahu bahwa AMDAL itu merupakan salah satu aspek yang harus disediakan oleh usaha atau suatu kegiatan tertentu saat mereka akan menyelenggarakan atau membangun usaha atau kegiatan tersebut. Nah, permasalahannya sekarang adalah adanya Omnibus Law. Kita sudah mempelajari di awal pertemuan, adanya Omnibus Law pada akhirnya akan menyebabkan AMDAL ini itu semakin terminimalisir, bahkan mungkin tidak digunakan dalam proses pembangunan suatu usaha atau kegiatan. Oleh sebab itu, banyak ahli-ahli atau praktisi yang akhirnya melakukan protes terkait adanya Omnibus Law tersebut. Nah, AMDAL merupakan kajian yang perlu dilakukan oleh pemrakarsa terhadap dampak besar dan penting dari rencana kegiatannya untuk diajukan ke pemerintah atau komisi penilai AMDAL untuk mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan atau persetujuan kelanjutan pelaksanaan rencana kegiatan. Jadi di sini AMDAL disusun oleh pemrakarsa. Siapa sih pemrakarsanya? Pemrakarsanya biasanya adalah orang yang memang memiliki usaha atau kegiatan tersebut. Orang tersebut, si pemrakarsa, akan dibantu, biasanya akan dibantu oleh ahli lingkungan untuk menyusun AMDAL, di mana AMDAL ini nanti akan diajukan ke pemerintah untuk mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan. Kira-kira usaha atau kegiatannya itu tuh layak enggak atau akan memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Jika usaha atau kegiatan ini memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, maka si pemrakarsa itu harus merubah proses penyelenggaraan usaha atau kegiatannya, atau bahkan dilarang untuk membangun usaha atau kegiatan tersebut. Jadi di sini AMDAL memang sangat penting, karena kita tahu sendiri sekarang banyak sekali usaha-usaha atau kegiatan industri yang ada di sekitar kita itu justru mencemari lingkungan. Mereka membuang limbah itu ke lingkungan langsung tanpa adanya pengolahan-pengolahan terlebih dahulu. Nah, itu bisa diminimalisir jika AMDAL memang benar-benar diaplikasikan sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini dampak lingkungan sendiri itu bisa kita analisis antara dampak
sebelum adanya proyek dan setelah adanya proyek. Perbedaan antara keadaan lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya proyek atau kegiatan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya proyek atau kegiatan. Dampak dapat terjadi sebelum adanya kegiatan fisik dan dapat pula setelah kegiatan berakhir. Jadi di sini AMDAL itu akan memperhatikan, akan membandingkan kira-kira bagaimana keadaan lingkungan tanpa adanya proyek dan bagaimana keadaan lingkungan setelah adanya proyek. Apakah dampak itu bersifat positif atau negatif? Jika ternyata dampak bersifat positif, maka si pemrakarsa itu bisa melanjutkan penyelenggaraan dari usaha atau kegiatannya. Tapi jika dampak yang ada itu ternyata lebih besar ke dampak negatif, maka si pemrakarsa perlu menghentikan usaha atau kegiatan tersebut. Atau mungkin merubah sistem pengelolaannya. Nah, di sini tahap penyusunan AMDAL sendiri itu tidak langsung jadi pada tahun 2009-2010, tapi melalui beberapa perombakan-perombakan. Nah, sebelum mengalami perombakan-perombakan ini, pembahasan tentang AMDAL itu sudah ada sejak tahun 1982, di mana itu merupakan tonggak awal pemahaman masyarakat, pemahaman pemerintah terhadap lingkungan secara internasional. Nah, Indonesia pada tahun 1986 itu mulai mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap upaya pembangunan maupun pengembangannya. Hal tersebut tertuang pada PP nomor 29 tahun 1986. Nah, PP ini akhirnya dikembangkan pada tahun 1993, khususnya PP nomor 51 tahun 1993 tentang peraturan pemerintah tentang AMDAL. Jadi di sini sudah membahas tentang AMDAL secara langsung. Namun PP ini mengalami perbaikan-perbaikan karena kita tahu bahwa kondisi lingkungan itu sifatnya adalah dinamis, selalu berubah setiap saat, sehingga ada perbaikan pada tahun 1999 pada PP nomor 27 tahun 99. Perbaikan PP ini akhirnya direvitalisasikan lagi, diperbaiki lagi pada tahun 2010 sampai akhirnya muncul Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32. Lalu bagaimana sih tata cara urutan dari AMDAL ini, bagaimana si pemrakarsa itu bisa akhirnya menentukan, oh ternyata usaha atau kegiatan yang saya lakukan itu sudah layak lingkungan. Oh ternyata usaha atau kegiatan yang saya lakukan ternyata belum layak lingkungan. Jadi yang pertama adalah sistemnya seperti ini. Si pemrakarsa itu memiliki suatu rencana kegiatan, di mana rencana kegiatan atau usaha ini itu sudah memiliki blueprint, sudah memiliki setidaknya ada dokumen-dokumennya. Nah, si pemrakarsa akhirnya mengajak ahli lingkungan untuk menyusun AMDAL. Di sini AMDAL ini akan melihat dari dokumen-dokumen yang ada, kira-kira nantinya rencana usaha atau kegiatan ini itu akan memberikan dampak negatif atau dampak positif. Nah, di sini juga nanti pada proses AMDAL ini, ahli lingkungan itu biasanya akan memberikan saran-saran terlebih dahulu kepada si pemrakarsa lebih baik melakukan strategi seperti apa agar nantinya rencana usaha kegiatannya ini itu tuh akan dianggap layak oleh pemerintah. Nah, rencana ini, perbaikan rencana ini itu bisa disetujui oleh pemrakarsa, bisa tidak, terserah dari pihak pemrakarsa. Yang jelas biasanya ahli AMDAL itu pasti akan memberikan saran-saran. Nah, setelah itu dari dokumen AMDAL yang telah disusun ini nanti akan masuk kepada pemerintah, khususnya komisi tentang AMDAL.
di mana pemerintah inilah yang nantinya akan menentukan apakah usaha atau kegiatan yang dilakukan itu layak lingkungan atau tidak. Jika tidak layak lingkungan, maka di sini akan muncul dokumen rencana kegiatan tidak layak lingkungan, di mana si pemrakarsa itu perlu merubah pengelolaan atau bahkan menghentikan usaha atau kegiatannya tersebut. Jika ternyata layak lingkungan, maka di sini akan muncul rencana kegiatan layak lingkungan dan pada akhirnya akan ada atau akan diterbitkan surat kelayakan lingkungan. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali dokumen-dokumen pembahasan tentang pengelolaan lingkungan, di mana dokumen pengelolaan lingkungan ini tidak hanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, terdapat juga dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan di Indonesia. Lalu, apa perbedaan antara AMDAL, UKL-UPL, dan juga izin lingkungan atau kita bisa sebut juga nanti SPPL? Nah, di sini cara untuk membedakannya adalah berdasarkan kriteria usaha atau kegiatan yang akan dilakukan dan juga lokasinya. Jika lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sesuai dengan tata ruang dan peraturan undang-undang, maka proses selanjutnya adalah penentuan wajib AMDAL dan pendekatan studi. Jadi ketika si pemrakarsa itu mendirikan suatu usaha atau kegiatan berada di lokasi yang memang sesuai dengan penataan ruang dan juga peraturan undang-undang, maka mereka wajib AMDAL. Penyesuaian tata ruang ini itu bisa dilihat dari setiap dokumen rencana tata ruang wilayah dari masing-masing kabupaten. Selain itu, kriteria yang kedua berdasarkan skala dan besaran usaha atau kegiatan. Semakin besar usaha atau kegiatan yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang besar juga, maka si pemrakarsa wajib melakukan analisis AMDAL. Tapi jika ternyata usaha atau kegiatannya itu sifatnya, skalanya itu tidak terlalu besar, bahkan hanya memberikan dampak lingkungan yang kecil, maka si pemrakarsa hanya dibolehkan untuk menyusun dokumen UKL-UPL saja. Dan selanjutnya yang paling kecil itu adalah dokumen SPPL atau izin lingkungan. Nah, di sini ada beberapa jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012. Terdapat 14 bidang dengan 72 jenis kegiatan yang wajib melakukan atau membuat dokumen AMDAL. Nah, untuk jenis kegiatannya nanti mungkin saudara bisa melihat langsung pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012, di mana di sini bidang-bidangnya itu sangat banyak. Ada bidang multisektor, pertahanan, pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan, energi dan sumber daya, pariwisata, ketenaga nukliran, dan pengelolaan LP3. Paling banyak jenis kegiatan yang diwajibkan untuk membuat dokumen AMDAL adalah bidang energi dan sumber daya mineral, serta pekerjaan umum. Kenapa? Karena dua bidang ini itu berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan yang sifatnya itu memiliki skala besar, sehingga memang wajib untuk membuat AMDAL. Rencana usaha dan atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung atau diizinkan oleh
peraturan undang-undang, serta berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Jadi, dokumen AMDAL itu hanya untuk bidang-bidang atau rencana kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung atau yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Bagi kegiatan-kegiatan yang memang tidak berada di dalam kawasan lindung atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dan tidak memberikan dampak terhadap lingkungan yang cukup besar, maka cukup menyusun dokumen UKL-UPL saja. Lalu apa sih konsep dasar dalam AMDAL sendiri? Nah, konsep dasar dalam analisis AMDAL itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua prediksi, yang ketiga evaluasi, dan yang keempat mitigasi. Pada tahap identifikasi, si pembuat AMDAL atau ahli lingkungan ini akan mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang sekiranya akan terjadi di masa depan dengan melihat dokumen-dokumen dari suatu usaha atau kegiatan yang ada. Nah, setelah itu yang kedua tahap memprediksikan. Memprediksikan ini tidak hanya terkait dengan pengelolaan lingkungan saja, tapi memprediksikan baik itu aspek lingkungan, sosial, ekonomi, geofisik, kimia, dan lain sebagainya. Jadi diprediksi apakah nantinya usaha atau kegiatan itu akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, khususnya dalam bidang sosial ekonomi atau tidak. Nah, semua aspek dalam kehidupan masyarakat itu akan diprediksikan. Dan yang ketiga, mengevaluasi. Dari prediksi-prediksi yang ada itu dievaluasi kira-kira nantinya usaha atau kegiatan ini itu lebih condong ke dampak positif atau dampak negatif. Ketika condong ke dampak positif, maka maka si pembuat AMDAL akan menyusun upaya-upaya mitigasi agar nantinya usaha atau kegiatan tersebut tidak akan mengalami perubahan pengelolaan lingkungan yang pada akhirnya akan menjurus pada dampak negatif. Tapi jika pada tahap evaluasi ternyata dampak yang diterima oleh masyarakat adalah kebanyakan dampak negatif, maka upaya keempat ini, yaitu upaya mitigasi, itu biasanya tidak akan terwujud karena memang pada tahap evaluasi itu sudah negatif, jadi biasanya tidak akan mendapatkan surat layak lingkungan. Nah, di sini ada dua perbedaan bagaimana suatu usaha atau kegiatan bisa disebut layak lingkungan dan tidak layak lingkungan. Disebut layak lingkungan jika semua dampak negatif sudah dikaji dan dapat dikelola dengan cara yang disepakati oleh seluruh stakeholder. Jadi, tadi pada saat melakukan evaluasi, ketika ada dampak positif dan dampak negatif, nah, dampak negatifnya ini itu sedikit, sehingga mudah untuk dikelola, mudah untuk dilakukan upaya mitigasi. Pada akhirnya, pemrakarsa akan mendapatkan surat layak lingkungan. Tapi ketika dampak negatif ini tidak dapat ditanggulangi, bahkan biaya penanggulangan dampak negatif itu lebih besar dari manfaat dampak positifnya, maka pemrakarsa akan mendapatkan surat tidak layak lingkungan. Nah, surat tidak layak lingkungan ini itu perlu diperhatikan bersama. Ketika si pemrakarsa mendapatkan surat ini, maka si pemrakarsa tersebut harus melakukan perubahan-perubahan dalam pengelolaannya atau bahkan harus menutup usahanya. Contoh nyata yang bisa kita lihat itu adalah pabrik Sritex ya kalau nggak salah. Nah, di mana pabrik itu ternyata mengeluarkan limbah yang dibuang langsung di lingkungan, pada akhirnya mencemari lingkungan, bau, air kotor, dan lain sebagainya. Nah, usaha atau industri itu pada akhirnya
harus merubah pengelolaannya jika ingin mendapatkan surat layak lingkungan lanjutan. Tapi ketika industri tersebut tidak mampu meminimalisir dampak negatif yang ada, maka akan muncul surat tidak layak lingkungan. Pemerintah tidak akan langsung memunculkan surat tidak layak lingkungan, biasanya akan didahului dengan surat peringatan terlebih dahulu. Nah, ini gambarannya ketika akan dianggap layak lingkungan atau tidak. Jika ya, maka akan muncul rencana kegiatan layak lingkungan. Jika tidak, maka akan muncul rencana kegiatan tidak layak lingkungan. Lalu apa sih manfaat AMDAL? Manfaat AMDAL yang pertama adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan dan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar usaha atau kegiatan tersebut. Karena kita tahu sendiri pengelolaan lingkungan itu sangat sulit ketika lingkungan itu dirusak. Lingkungan juga memiliki daya dukung dan daya tampung. Ketika limbah-limbah yang dikeluarkan oleh usaha atau kegiatan pembangunan ini ternyata melebihi daya tampung yang ada dan juga melebihi daya dukung lingkungannya, maka yang terjadi lingkungan akan semakin terdegradasi. Di mana lingkungan yang terdegradasi itu akan sulit untuk kembali ke kondisi normal. Yang kedua, manfaat AMDAL adalah mampu meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi sebenarnya memang AMDAL ini sangat penting, oleh karena itu para ahli lingkungan itu tetap bersikukuh bahwa AMDAL itu harus selalu ada dalam suatu perencanaan usaha atau kegiatan. Ketika usaha atau kegiatan tidak didahului dengan adanya AMDAL, maka yang terjadi adalah usaha atau kegiatan ini itu akan semena-mena terhadap alam, akan mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Negara-negara maju pun itu mereka menggunakan AMDAL atau kita bisa sebut EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi tidak hanya negara-negara berkembang saja, bahkan negara maju pun itu harus menyusun dokumen AMDAL. Jadi ketika AMDAL ini nantinya akan dihilangkan, kita bisa sebut saja dihilangkan dalam kerangka perencanaan usaha atau kegiatan pembangunan, maka yang akan terjadi adalah eksploitasi terhadap lingkungan akan semakin besar dan dimungkinkan akan lebih banyak muncul dampak negatif dibandingkan dengan dampak positifnya. Lalu, siapa saja sih pemangku kepentingan dalam AMDAL? Orang-orang yang akan dianalisis pada tahap penyusunan dokumen AMDAL itu ada 3. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah itu akan dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, khususnya kebijakan yang ada di suatu lokasi, apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan atau usaha yang akan diajukan surat layak lingkungan ini atau tidak. Yang kedua, pemrakarsa, yaitu orang yang memang memiliki usaha atau industrinya. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, masyarakat yang terkena dampak, yaitu masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan. Dan yang kedua, masyarakat pemerhati, yaitu masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan. Jika saudara sering melihat atau membaca berita pada saat pembangunan NYIA, New Yogyakarta International Airport, nah di situ si pembuat dokumen AMDAL dari NYIA sendiri itu harus menganalisis
bagaimana pendapat masyarakat yang terkena dampak dan bagaimana pendapat dari masyarakat pemerhatinya. Masyarakat yang terkena dampak akan dilakukan mungkin bincang-bincang atau mungkin fokus group discussion akan dibahas di situ. Kira-kira saran dan masukan dari masyarakat sendiri seperti apa? Nah, dari masyarakat pemerhati pun juga demikian, akan dilakukan wawancara, bincang-bincang, diskusi, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat mereka jika lokasi tersebut itu akan dibangun suatu bandara internasional atau disebut NYIA sendiri. Kalau saudara sering membaca berita tentang NYIA, saya pikir saudara akan mulai memperhatikan tentang oh ternyata sistem urutan dalam AMDAL adalah seperti ini. Nah, ini urutan-urutan dalam penyusunan AMDAL sendiri. Jadi di sini ada suatu rencana kegiatan. Oh ya, saya jelaskan terlebih dahulu. AMDAL itu disusun sebelum adanya bangunan fisik. Jadi hanya dalam bentuk rencana kegiatan atau usaha. Beda dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang lainnya. Minggu depan kita akan mempelajari dokumen pengelolaan lingkungan yang lainnya juga. Nah, AMDAL ini disusun sebelum adanya bangunan fisik sehingga hanya ada rencana kegiatan. Di mana rencana kegiatan ini itu akan memperlihatkan komponen-komponen kegiatan yang ada dan juga komponen-komponen lingkungan yang akan dipengaruhi oleh adanya rencana kegiatan atau usaha tersebut. Adanya rencana ini akan dianalisis, akan diidentifikasi dampak-dampak potensial yang mungkin terjadi. Dampak ini itu tidak hanya satu, tapi terdapat beberapa jenis dampak potensial A, B, C, D, E, F. Atau kita bisa juga mengelompokkannya dampak potensial terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi mungkin lingkungan, kondisi institusional, kondisi budaya, dan lain sebagainya akan dianalisis semuanya ini, di mana masing-masing dampak potensial ini pada akhirnya akan memunculkan dampak penting hipotetik 1, dampak penting hipotetik 2, dampak penting hipotetik 3. Nah, hipotetik ini itu merupakan suatu perakiraan yang memang akan terjadi di masa mendatang. Jadi di sini itu si pembuat dokumen AMDAL itu benar-benar akan memperkirakan dan mengevaluasi dampak-dampak yang ada sampai pada akhirnya akan muncul rencana pengelolaan dampak AMDAL. Rencana pengelolaan dampak AMDAL ini lah nantinya yang akan dilakukan penilaian oleh pemerintah kira-kira layak mendapatkan surat layak lingkungan atau tidak. Nah, di sini terdapat perbedaan pelingkupan. Jika pemrakarsa itu sampai menyusun pada tahap dampak penting hipotetik ini, maka itu sudah disebut sebagai kerangka acuan AMDAL. Sedangkan jika sampai ke proses seluruhnya ini, maka disebut dengan dokumen AMDAL. Lalu aspek-aspek apa saja sih yang sekiranya akan diperhatikan dalam penyusunan dokumen AMDAL? Yang pertama adalah aspek pengambilan keputusan. Dalam aspek pengambilan keputusan ini, suatu dokumen AMDAL akan memberikan dasar dan pertimbangan bagi pihak berwenang dalam memutuskan boleh tidaknya suatu rencana kegiatan itu dilanjutkan. Jadi di sini dokumen AMDAL itu akan menjadi dasar penentuan bagi pemerintah untuk menentukan apakah usaha atau kegiatan itu boleh lanjut atau tidak. Yang kedua, terkait dengan aspek teknis. Jadi, dokumen AMDAL itu gunanya untuk menghindari
meminimalisasi, memitigasi dampak lingkungan sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan. Aspek teknis ini biasanya itu berupa saran-saran dari si pembuat AMDAL. Jadi bagaimana strategi-strategi teknis, apa saja yang harus dibangun oleh si pemrakarsa untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi dari adanya usaha atau kegiatan tersebut. Yang ketiga, aspek komunikasi. Aspek komunikasi ini akan berkaitan dengan konsensus mengenai kelanjutan dari rencana kegiatan dengan berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat terkena dampak. Jadi, dokumen AMDAL karena tadi pemrakarsanya itu melibatkan banyak stakeholder dari pemerintah, pemrakarsa, dan juga masyarakat. Jadi dokumen AMDAL ini itu merupakan salah satu langkah komunikatif dari pemrakarsa kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari rencana usaha atau kegiatannya tersebut. Yang keempat adalah aspek informasi. Aspek informasi tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau data mengenai kondisi dan status lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan wilayah, kajian kebijakan, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya dokumen AMDAL, maka suatu pemerintah itu akan mengetahui bagaimana kondisi dan status lingkungan yang terkini atau up to date dan mampu dimanfaatkan untuk perencanaan wilayah ke depan. Yang kelima, aspek perizinan. Dengan dokumen AMDAL itu akan memberikan dasar dan pertimbangan bagi pihak pemberi izin untuk menerbitkan perizinan terkait dan syarat-syarat di dalamnya. Ketika dokumen AMDAL-nya memang sudah disetujui dan layak terhadap lingkungan, maka si pemrakarsa itu akan mendapatkan surat izin untuk mendirikan bangunan. Aspek yang keenam yaitu aspek akuntabilitas. Jadi di sini dokumen AMDAL fungsi atau tugasnya adalah untuk menjaga akuntabilitas pemrakarsa dan pemerintah dengan memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Nah, seringkali di sini masyarakat itu jarang dilibatkan dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pada akhirnya tidak muncul sense of belonging dalam diri masyarakat atau rasa kepemilikan dalam diri masyarakat itu sangat rendah. Sehingga masyarakat pada akhirnya muncul sikap skeptik, acuh tak acuh terhadap pembangunan yang ada. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, maka dokumen AMDAL akhirnya juga melibatkan adanya partisipasi masyarakat agar terwujud akuntabilitas antara si pemrakarsa dan pemerintah serta masyarakat. Dan yang terakhir adalah aspek perencanaan. Dokumen AMDAL tujuannya adalah untuk menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan dan dapat diminimalisir sejak awal agar nantinya pengelolaan lingkungan itu akan lebih efektif dan efisien. Nah, ini metode penyusunan AMDAL sendiri. Jadi AMDAL itu tidak langsung jadi, tapi melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah penapisan. Langkah penapisan ini itu akan disesuaikan dari dua hal, yaitu lokasi dan juga skala besaran suatu usaha atau industri. Kira-kira usaha atau industri tersebut itu masuk dalam kriteria-kriteria yang memang diwajibkan untuk penyusunan AMDAL atau tidak. Nah, selanjutnya adalah tahap pelingkupan, di mana tahap pelingkupan ini itu sudah membahas secara khusus mengenai usaha atau kegiatan yang akan dibangun. Jadi sudah membahas bagaimana kriteria-kriteria pembangunan dari usaha atau kegiatan tersebut, bagaimana kondisi-kondisi yang sesuai, dan lain sebagainya. Nah, setelah tahap pelingkupan,
nanti si pembuat AMDAL akan mengidentifikasi dampak potensial dari perencanaan usaha atau kegiatan tersebut. Setelah mengidentifikasi, barulah nanti akan dievaluasi dan pemusatan dampak, di mana evaluasi ini nantinya akan memunculkan satu dokumen, yaitu dokumen kerangka acuan AMDAL. Kerangka acuan ini itu hanya sampai pada tahap merumuskan dampak-dampak hipotetik dan mengevaluasi secara minimal. Nah, ketika si pembuat AMDAL itu sudah melakukan evaluasi dan juga menyusun beberapa strategi yang memang untuk mengatasi dampak-dampak negatif yang ada, jadi di sini barulah ada dokumen AMDAL sendiri. Lalu di sini ketika dokumen ini sudah disetujui oleh pemerintah, sudah mendapatkan surat layak lingkungan, baru nanti ada implementasi pembangunan usaha atau kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh si pemrakarsa. Itu materi kita pada minggu ini. Jadi memang dalam penyusunan dokumen lingkungan itu banyak yang perlu diperhatikan, tidak hanya tentang pengelolaan lingkungannya saja, tapi juga akan memperhatikan dampak-dampak sosial, ekonomi, institusional, budaya, dan lain sebagainya. Karena pengelolaan lingkungan itu sifatnya adalah kompleks, tidak bisa hanya dibahas dalam satu aspek saja, jadi memang harus melibatkan banyak aspek untuk mengetahui dampak-dampak yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, ataupun untuk menyusun strategi-strategi atau upaya-upaya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif yang ada. Itu materi kita pada minggu ini. Saya harap kalian dapat memahami materi tentang AMDAL, karena biasanya lulusan-lulusan geografi sendiri, meskipun kalian adalah pendidikan geografi, tapi nantinya ketika kalian melanjutkan jenjang pendidikan ke S2 dan mengambil ilmu murni, contoh ilmu lingkungan, maka nanti kalian akan lebih mudah untuk mempelajari tentang, oh ternyata AMDAL gunanya untuk ini, AMDAL penyusunannya seperti ini. Jadi saya harap kalian mulai memahami bagaimana pentingnya AMDAL bagi diri kalian ataupun bagi masyarakat dan bagi keberlanjutan dari suatu negara sendiri. Karena ketika lingkungan rusak, maka pengelolaan suatu negara juga akan mengalami hambatan. Itu saja, jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan di grup diskusi yang ada di psikologi. Oh ya, untuk presensi mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya ini, silakan kalian foto selfie, di mana dalam foto itu terdapat gambaran diri saudara sedang melihat video yang sedang saya buat ini. Jadi silakan kalian foto selfie, setelah itu silakan post dalam kolom diskusi psikologi. Itu saya anggap sebagai presensi Anda dalam mengikuti mata kuliah Geografi Lingkungan dan Sumber Daya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, jangan lupa silakan diskusikan di kolom diskusi psikologi. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.